Kan? Justru Gak nyambung kan? Udah dibilang. justru merendahkan kita Anda sendiri. Nah, Yang kamu ditanya, bilang yang Nabi dibahas Muhammad. apa, yang dijawab. Udah aku bilang kalau sama mereka ini Iya, jangan kamu serius-serius. Jangan serius-serius sama Nonton mereka sel ini. itu. Sakit kepala. Soalnya udah dibilang. Otak kecil. Yohanes 6 ayat 53 itu Yesus nyuruh Otak makan daging, makan kecil. darah. Lari Itu kemana ajaran kemana. apa itu Kesana setan? kemari. Yesus itu setan, iblis itu Yesus, Yesus itu iblis. Mereka kesempatan, kita berikan mereka karpet merah. Ayo. Ya, Supriyadi 313. Silakan nyalakan kamera Anda. Oke. Taruhnya pakai baju dulu ya. Ya. Taruh dulu. Jadi sudah saya bilang teman-teman, Muslim kalau diskusi dengan saya, itu mereka itu letaknya itu seperti begini. Saya begini, mereka begini. Saya ngelihat mereka itu begini. Ya karena apa? Karena setiap hari terbukti loh. Terbukti seperti itu keadaannya. Ya, Supriyadi. Oke. Tadi menyimak apa yang baru Belum. saya katakan? Belum, saya menyimak yang debat semalam itu. Debat semalam itu kamu itu malah justru apa? Justru Gak nyambung kan? Udah dibilang. Justru merendahkan kita Anda sendiri. Nah, Yang kamu ditanya, bilang yang Nabi dibahas Muhammad. apa, yang dijawab. Udah aku bilang kalau sama mereka ini Iya, jangan kamu serius-serius. Jangan serius-serius sama Nonton mereka sel ini. itu. Sakit kepala. Soalnya udah dibilang. Otak kecil. Yohanes 6 ayat 53 itu Yesus nyuruh Otak makan daging, makan kecil. darah. Lari Itu kemana ajaran kemana. apa itu Kesana setan? kemari. Yesus itu setan, iblis itu Yesus, Yesus itu iblis. Dengar. Kesetanan kan? Ini. Iya, sama kayak ayat kamu kemarin. Kamu Kesetanan. ayat kamu sendiri. Hah? Yesus itu iblis, iblis itu Yesus. Yesus itu Udah, iblis, ngarangnya udah. iblis itu Yesus. Ngarangnya Berarti kamu menyembah iblis. Udah ngarangnya? Udah belum ngarangnya? Iblis itu Yesus, Yesus itu iblis. Setanan kan? Udah, kau di bawah, tidur kau di bawah. Jadi mereka itu, sudah saya bilang, mereka itu bisanya kesurupan, kesetanan. Itu yang mereka bisa lakukan. Padahal ini loh, sederhana ini. Coba naik, tunjukkan adab kalian bilang. Masa sih bang kau bilang mustahil Quran bisa menjawab? Nah gitu. Kita buktikan. Ayo kita buktikan. Mari, saya akan buktikan kepada kamu. Ya, 13 tahun saya membaca Al-Quran, saya pastikan untukmu Al-Quran itu tidak akan ada gunanya untuk menjelaskan agama Islam. Mari kalau tidak percaya, mari kita diskusikan. Tuh kan berat kan? Berat. Berat saudara-saudara, berat. Ya. Si Juma udah kabur, Yusuf PI udah kabur, Nandar udah kabur. Paling takut mereka sama saya. Iya. Paling takut mereka sama saya. Berat. Seperti itu ya teman-teman ya. Sudah saya bilang ya. Cobalah kalau naik kemari, tunjukkanlah yang pertama bahwa kamu seorang manusia yang punya adab. Ya kan? Bahwa kamu bukan hewan. Naik, tunjukkan adabmu. Mari kita berdiskusi, kan gitu enak. Untuk membuktikan bahwa kamu seorang manusia aja kamu tidak sanggup. Coba. Ayo, silakan. Kita beri kesempatan. Ya.
Teman-teman, sekali lagi saya katakan tolong yang mau naik pastikan kalian muslim dan pastikan kalian bisa menyalakan kamera. Sekali lagi teman-teman, tolong kalau Anda mau naik pastikan Anda muslim dulu. Kalau Anda bukan muslim jangan mengajukan permintaan naik. Ya teman-teman ya. Sekali lagi saya katakan, kalau Anda bukan muslim, jangan Anda mengajukan permintaan naik. Apa perbedaan muka Kristen Ya sama silakan, Islam? kau nyalakan kamera dulu. Kameramu nyalakan dulu, tunjukkan bahwa kau manusia. Kamu jalan kemanapun orang tahu kalau itu Kristen karena lihat dari muka. Kau nyalakan dulu kameramu, tunjukkan bahwa kau manusia, sanggup berdiskusi dengan baik, dengan adab. Silakan. Ini sudah pakai adab bang, kan pertanyaan. Mana kameramu mana? Ah, Kameramu mana? muka saya kayak kamu aja. Kamu sudah malu dilihat orang kalau kamu orang Islam. Coba Muka aku katakan. kayak kamu nanti Kamu bang. sudah malu dilihat orang kalau kamu orang Islam? Karena saya bisa jadi Baik, kalau kamu sudah malu jadi orang Islam, kamu di bawah. Saya bisa jadi- Saya masih menunggu, masih ada orang yang bangga dengan Islamnya. Mari, saya menunggu ada seorang Muslim ya yang punya adab, bangga dengan keislamannya. Mari kita diskusi dengan baik. Saya jawabani Anda dengan baik. Saya beri Anda karpet merah. Yuk, silakan. Memang jarang. Yuk, saya masih berharap masih ada muslim yang punya adab. Yuk. Masih berharap saya. Ya, silakan Rahma Lubis, apakah Anda seorang muslim? Rahma Lubis? Iya, saya seorang muslim. Baik, terima kasih ya. Perempuan. Ya, Rahma Muslim, perkenalkan saya orang Kristen. Saya ingin mengajak seorang muslim untuk diskusi dengan saya. Iya. Nah, pertama-tama saya berharap saya bertemu dengan muslim yang punya adab. Karena yang dari tadi yang datang itu nggak punya adab. Kelakuannya seperti hewan semua. Tuh kan. Dia datang sudah marah-marah, kesetanan. Kita mau ngajak ngobrol dengan baik-baik ini. Kami seorang muslim nggak pernah menjas agama kamu loh. Kamu itu sudah menulis. Ini belum tahu dia ini. Baik, kita kasih mereka gambar. Kita beri mereka gambar. Coba saya tanya, ini tulisannya apa? Coba baca dulu. Baca tulisan ini. Benarkah Bible dipalsukan? Siapa yang nulis ini? Nggak tahu saya. Masa kau mendadak amnesia? Jangan kau amnesia. Gimana? Jangan kau amnesia. Kau jangan Ini menjas tulisannya, agama. dengar dulu. Coba baca dengan baik nih. Tulisannya apa? Benarkah Bible dipalsukan oleh Haji? Kalau Haji berarti Kristen. Berarti Kristen ya. Sok paling betul agama kamu. Bukan loh, kamu kan tadi bilang Islam itu tidak pernah membahas agama orang lain. Saya curiga kau mandi lumpur kerjaannya di TikTok ini. Ya kalau kau mandi lumpur di TikTok mana tahu berita itu. Rama, bagaimana Rama? Apakah kau siap diskusi? Nah kan? Ya, siap. Siap Kau mau diskusi? diskusi apa? Baik. Kau mau diskusi apa? Baik. Rahma, betul tidak? Kau mau diskusi apa kau? Ya, menurut diskusi agama, kita diskusi agama. Cuman karena kamu seorang perempuan, jangan kau mati-matikan kameramu, Rahma. Jangan kau mati-matikan kameramu. Saya tahu kau sudah malu jadi orang Islam, saya tahu. Tapi jangan kau mati-matikan kameramu. Rahma, jangan mati-matikan kameramu. Apa? Agama kau itu paling nggak betul. Agama kau itu nggak betul. Agama Ya, terserah lah kau ngomong apa. Dengar dulu Rahma. Orang. Rahma,
menurut Al-Quran, apa nanti pahala yang didapatkan oleh orang-orang Islam? Pasti kau nggak tahu. Jadi Biar ku kasih kau gambarnya, Rahma. Biar kau tahu pahalanya ya. Nih. Nah, ku beri kau ayat Al-Quran, Rahma, ya. ayat dulu, nggak usah kau nyari-nyari ayat dulu. Ku berikan kau ayat Al-Quran. Apakah nanti yang akan diberikan kepada kamu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Kemana dia pergi? Waduh, si Rahma kabur sudah. Baik. Kita kasih naik lagi ada Remon. Oke, Remon. Ya, Remon. Selamat pagi. Selamat pagi, Remon. Selamat pagi. Ya, apakah Anda seorang muslim? Seorang muslim sejati. Baik. Ya, jadi Bang Remon, saya berharap saya bertemu dengan muslim yang kalau datang kemari itu membawa ilmu. Tidak membawa marah-marah, tidak membawa kejang-kejang, emosi, tidak karu-karuan, seperti itu ya. Halo? Boleh. Halo. Baik, Kenapa sebentar. Live-nya terjeda ya? Iya, sebentar. Ini saya sedang lagi mencari gambar yang tadi nih karena hilang lagi nih. Sebentar. Nah, ini dia. Iya, Bang. Apa tuh pertanyaannya? Ya, gini, saya sudah trauma bertanya dengan orang Islam di TikTok ini karena nggak ada orang Islam yang ngerti Al-Quran. Begini, Bang Remon, sebentar, Bang Remon. Boleh. Saya ini sudah trauma. Karena apa? Karena tidak ada orang Islam yang saya dapat itu mengerti Al-Qur'annya. Termasuk Anda, saya pastikan Anda itu tidak pernah pegang Al-Qur'an, tidak pernah sentuh Al-Qur'an. Jadi saya pastikan Anda tidak akan ngerti isi Al-Qur'an. Oke, coba buatlah pengakuan. Coba saya pengen Anda membuat pengakuan dulu. Saya orang Islam tapi saya tidak ngerti apa-apa tentang Al-Quran. Silakan. Jangan. Loh. Itu Bang Edi sudah salah. Bang Edi menjadi seorang. Sekarang ini. Aku mau tanya sama Bang Edi dulu. Bang Enggak, Edi sebentar dulu. Coba pastikan dulu. Gini. Kita memulai. Aku tanya Bang Edi dulu. Begini Bang Ramon. Gini loh Bang. Mas abang nanya aku. Remon, sebentar. Bang Remon dengarkan dulu Bang Remon. Ini masalah satu aja belum kelar. Coba kita kelarkan dulu Bang Remon. Kelarkan dulu. Betulkah? Apa tuh? Betulkah bahwa Anda walaupun Anda Islam, Anda sama sekali tidak pernah baca Al-Quran? Baca? Setiap hari saya baca. Setiap hari? Ya, karena saya sholat lagi nih. dan saya baca. Ya, betul tidak orang Islam diizinkan oleh Muhammad berdusta? Gimana? Tuh kan, sudah pura-pura nggak dengar kan? Betul tidak? Gini, betul tidak bahwa Muhammad mengizinkan seorang Muslim itu untuk berdusta? Enggak. Nah, dari situ Tidak aja kau izin. sudah nggak tahu apa-apa. Terus kalau ada hadisnya orang Islam boleh berdusta dalam 3 perkara bagaimana? Boleh berdusta. Nah, Saya tadi kasih kau bilang jawabannya. enggak. Sabar, ada. Tadi kau bilang tidak boleh, sekarang boleh. Ada kriteria, Bang. Ada ketentuan. Aduh. Makanya abang bertanya gini loh. Kita fine aja ya. Abang bertanya, aku menjawab dulu. Nanti selesai aku menjawab. Yang abang bertanya jawab lagi. apa? Tadi boleh, tadi nggak boleh, sekarang boleh. Gimana? Ada kriterianya loh, Bang. Ada kriterianya. Oke, jadi orang Islam boleh bohong nggak? Aslinya itu nggak boleh bohong. Aslinya nggak boleh bohong, tapi boleh bohong. Coba jelas dulu. Kalau coba tanya saya, Ya, makanya orang aku Kristen jawab boleh dulu. bohong nggak? Coba tanya.
menurut ajaran Yesus orang Kristen boleh bohong nggak? Coba tanya kepada saya. Dan pembohong besar. Orang Kristen tuh pembohong besar. Putus asa kan mereka? Mereka sudah putus asa. Putus asa pula. Baik, saya bacakan ya. Saya bacakan dari Bible saya. Saya bacakan. Kalau kami itu pakai Bible ya. Sekarang ini Saya loh, Bang. bacakan ya. Aku tanya dulu, Bang. Bang, minta maaf, aku boleh nanya nggak? Aku boleh nanya Boleh, nggak? kenapa nggak boleh? Kita lanjutkan Nah, ini. sekarang ini. Jangan lari dulu Orang dari Kristen sini. dulu. Sebentar. Nanya. Ya, ini Aku sebentar mau ya. nanya. Aku nanya, Bang nggak mau. Baik. Saya bacakan ya ayatnya ya. Nih. Matius 5, sebentar. sabar. Sebentar Sabar. dulu. Jangan Sebentar, kau gemetaran, sebentar. Pak. Sebentar, Pak. Bang, jangan ketakutan kalau saya bacakan ayatnya, ya. Ya, bacalah, Matius bacalah. 5, Ngapain saya kau bacakan, baca? Bang. Matius 5 ayat yang ke-37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi, kami orang Kristen itu, kalau iya bilang iya, kalau enggak bilang enggak. Artinya kami harus disuruh mengatakan yang benar. Sekarang kutanya sama Bang, pertanyaan yang sama. Orang Islam boleh bohong nggak? Coba. Pura-pura buang muka dia. Pura-pura hilang ingatan. Bang, orang Islam boleh bohong atau tidak? Aku nanya dulu ya sama Bang ya. Aku nanya Nah, dulu lihat ya. nih, Boleh orang aku Islam nanya? kalau ditanya kayak gini, muter-muter macam ini, ular. Macam ular dia Tanya muter. orang Kristen kalau ditanya suka paling banyak. Muter. Bang, coba tegaskan dulu sama saya. Bang, dengar, tegaskan dulu sama saya, Bang. Bang, Masuk di live. orang Islam Bang, boleh gini nggak loh, bohong? aku nanya sama Bang Edis loh. Wah, Ya, aku nanya sama Bang Edis dulu ya. berat kan? Coba lihat itu. Langsung dia muter. Cuman Bang Edis pertanyaan sukanya membalik, sederhana. Bang Edis sukanya Bang Edis. Pertanyaannya simpel Udah berapa dan kali aku sederhana sama Bang sekali. Edis? Bang, orang Islam boleh Enggak. bohong atau Gini tidak? loh, aku punya nanya sama Bang Edis dulu. Bang Edis kan kasih pertanyaan sama aku. Ya, 2.500 mata memandang adalah saksi. Ketika orang Islam ditanya, Boleh. 10.000 pun boleh. Ayo, rekam bareng-bareng ya, rekam bareng-bareng. Bang Remon, apakah orang Islam boleh Aku nanya bohong? sama Bang Edis. Aku nanya sama Bang Edis. Sebentar, biar direkam. Biar direkam. Bang Remon, apakah orang Islam boleh bohong? Nggak boleh. Nggak boleh. Sebentar, Pak. Oke. Baik. Nggak boleh. Saya bacakan hadisnya ya. Saya bacakan hadisnya gimana? Boleh baca. Baik. Kita bacakan hadisnya. Baca. Jadi mereka yang ringan-ringan, jangan berat-berat kalau sama mereka. Ya. Jangan berat-berat. Sudah ku bilang, kalau bahas sama yang berat-berat dengan mereka, nggak nyambung. Nah, kita yang ringan-ringan saja. Ya. Dia kan murtad ini orang kan. Di sini kan dia murtad. Tak Baik. agama aslinya apa nggak paham aku Apakah dia. orang Islam itu boleh berdusta atau tidak ya? Dengarkan ya. Dengarkan. Nabi SAW dibolehkan berbohong itu di 3 hal. Maksudnya di sini bukan disuruh orang berbohong, tidak. Tapi kalau terjadi ini, itu masih ada celah dibolehkan mengucapkan. Tapi ulama merincikan. Yang pertama, apabila menghadapi musuh. Satu, apabila menghadapi musuh. Catat. Oke ya. Boleh berbohong ya. Terus yang kedua apa lagi Pak Ustadz? Apabila menghadapi musuh. Kalau kita tertawan oleh musuh, kemudian ditanya berapa jumlah pasukan Islam, misalnya ada 5.000, kita bilang 50.000 misalnya. Untuk menakuti musuh itu berbeda. Bohong. Celah itu. Celah yang kedua adalah pujian suami istri. Bohong, gua bohong. Kalau suami antum di sini puji istri, masya Allah, tidak ada wanita tercantik dunia melebihi kamu. Padahal banyak sekali. Bohong. Atau perempuan mengatakan, masya Allah, laki-laki paling tampan kamu sudah. Padahal banyak sekali yang lebih tampan dari dia. Contoh, apa saja dipuji sama dia, puji-pujian kepada pasangan ini melanggengkan kemesraan dalam rumah tangga. Puji saja, nggak ada rugi. Bagus, enak, cantik, gagah, walah, buang semuanya, nggak apa-apa, keluarin semuanya, puji, nggak ada masalah. Maka ini dibolehkan, ya.
Kemudian yang ketiga, tapi ini ingat ya, ini dalam masalah pujian, jangan disalahgunakan. Oh katanya Nabi bilang boleh bohongi istri, maka bohong. Atau boleh bohong. Tuh kan udah muter-muter lagi. Intinya gini. Jadi menurut hadis yang barusan dibaca oleh Pak Ustadz, boleh nggak berdusta di dalam agama Islam? Saya jawab ya. Gini loh, kita fine-fine aja. Aku jawab selesai, baru dipotong pembicaraan. Duh, muter Itu kan? enak. Bang, simpel kok pertanyaan saya. Boleh atau tidak boleh berdusta di dalam agama Islam? Sekarang, dari kaitan yang jelaskan tadi, itu kan abang bisa paham. Muter lagi. Bang, simple pertanyaan saya. Apakah Ya, makanya di aku dalam jawab. agama Islam dibolehkan Makanya aku jawab. berdusta? A boleh, B tidak boleh. Sabar. Boleh dengan ketentuan. Ketentuan sudah dijelaskan tadi. Boleh atau tidak boleh? Kan paham. Boleh? Tapi dengan ketentuan. Boleh ya, berarti Boleh ya? tapi dengan ketentuan. Boleh ya? Boleh dengan ketentuan. Boleh. Boleh dengan Baik. ketentuan. Boleh Baik. dengan Oke, ketentuan baik. loh. Baik, saya bacakan ayat Paham Al-Quran. nggak? Paham nggak? Paham Oke, nggak? boleh Nggak bohong ya. paham. Boleh bohong. Saya bacakan ayat Al-Quran. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-70. Ya, saya bacakan. Surat Al-Ahzab. Baca ayatnya ya, jangan pakai artinya Ya, Baca Al-Ahzab ayat yang Al-Qurannya ya. ke-70. Baca ayatnya ya. Baik, Bukan- saya bacakan. bukan terjemahannya Surat ya, Al-Ahzab ayat-ayatnya yang dibaca. ayat sabar bang, sabar. Tahan. Jangan kok begitu terjemahan. Saya bacakan ya. Tahan. Nah, baca ayatnya. Ya ayyuhallazina amanu. Murtadia. Wahai orang-orang yang beriman, Murtadia. bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Oke, menurut Al-Quran disuruh mengucapkan perkataan yang benar atau yang bohong? Yang benar lah. Yang benar. Terus? Sedangkan menurut Muhammad boleh bohong nggak? Nggak boleh bohong. Terus? Nggak kan? Tadi katanya boleh. Dalam syarat-syarat tertentu boleh bohong. Jadi saya bingung ini. Sebentar Konsepnya boleh gini bohong. loh. Oh iya lupa Konsep- saya. gini loh. Kan dia kan Konsep boleh saya di bohong. sini. Pantasan lah kita Konsep- dikerja. Gimana sih? Gimana Bang Raymond? Konsepnya kau tuh Edis, kau mau ambil dua fakta aja. Kau cuma butuh jawaban, tapi kau tidak butuh Kita penjelasan. sederhana aja mikirnya. Makasih dia El. Gini, Kau cuma dengar ya, kan cuman kau sederhana cuma aja tahu loh orang punya Bang. cuma dua kata. Kamu hanya ya apa tidak. Itu kuncinya kau mau kepingin miliki. Tapi kau tidak mau Oke, dapat baik. penjelasan dari orang. Baik. Ini salah Baik, kau, saya bacakan Edis. satu kali lagi. Saya bacakan satu kali lagi. Alah. Ya. Hai orang-orang Makanya yang aku mau nanya kau dulu, beriman. Edis. Edis, Waduh, boleh nggak bagus aku saya tanya kau, bilang Edis? tadi. Hai Aku boleh nanya orang-orang kau, yang eh. beriman. Iya. Perhatikan ya. Bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Jadi menurut ayat ini umat muslim diperintahkan untuk mengatakan yang benar atau yang bohong. Padahal udah dikasih kunci jawabannya loh. Padahal bocorannya barusan tadi. Bocorannya belum ada 30 detik ini. Gimana ini Ya bro? benar lah. Terus Jadi boleh nggak menurut Al-Quran mengatakan yang bohong? nggak boleh mengatakan yang bohong, nggak boleh. Dalam Nggak Al-Quran boleh. Disuruh mengatakan yang benar ya. Ah, Ya. lalu kata Muhammad boleh nggak berbohong? Nggak boleh. Baik, tolong Ini dengarkan satu kali ketentuan. lagi. Kau bilang katanya nggak boleh ya, dengarkan. Ada alasannya untuk membenarkan. Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak Baik, boleh. dengarkan. Baik, dengarkan. Yang kata Nabi SAW, dibolehkan berbohong itu di 3 hal. Nah, kata Nabi boleh berbohong dalam 3 hal. Cuma ada sepintas aja. Waduh, ini yang sebentar dulu. Saya mau
tahu persis ini Pasti ada sebenarnya. penjelasannya. Sebenarnya Itu kan dia gini. menjelaskan kenapa. Apakah di dalam agama Islam itu mengatakan perkataan Kalau yang benar itu adalah tujuannya yang itu bohong-bohong? ada. Bang Remon, apakah di dalam agama Islam mengatakan yang benar itu Udah, adalah kasih mengatakan contohnya. yang bohong-bohong? Kau butuh gini loh, Dis. Kau butuh orang punya jawaban, kau udah mau terima penjelasan orang. Itu Oke, yang silakan, salah. Kau cuma silakan. butuh 2 jawaban. Ya, apa Silakan, tidak? kita dengarkan, Itu yang silakan, salahnya yuk. kau di situ. Dengarkan, silakan. Ya jangan dulu dipotong kalau orang jelaskan. Oke, silakan, silakan. Nah, kan yang tadi dibahas oleh Ustadz itu kriteria dia boleh berbohong tapi punya makna. Ya salah satu yang dijelaskan dalam satu poin yang pertama masalah peperangan. Kalau peperangan seperti sebaliknya non muslim pun sama nanti kemudian. Loh, kabur dia Edis. Cari makan mungkin ya. Bohong Berapa punya ya? makna. Oke, baik, bohong. Sudah penjelasannya udah bisa saya tanggapi? Sabar. Itu poin yang pertama. Kalau di medan perang, apabila ketangkap oleh musuh, seperti yang dijelaskan oleh ulama tadi, dia berbohong untuk penyelamatan sebagai di dalam pasukan perang. Jangan cuma waktu itu, sekarang pun bisa yang terjadi peperangan. Walaupun kita lawan manapun, tetap tujuannya apa? Ya untuk menjaga pasukannya supaya jangan terjadi untuk penambahan kali berikut. Untuk kalau misalnya ditangkap untuk berserang, mau jadi apa pasukan berikutnya? Oke, Pertama, terus? poin yang kedua, dia baru seorang suami berbohong untuk istrinya, tujuannya maksudnya baik, jangan sampai terjadi pertengkaran keributan dari istri. Paham nggak? Sudah. Tujuannya baik, walaupun dia udah nampak istrinya jelek, Oke, tapi baik. dia berbohong untuk kebaikan. Oke, baik. Itu boleh. Baik. Jadi ketika berbohong Tujuannya itu satu. oke. Jadi ketika dia mengucapkan yang bohong itu adalah ucapan yang benar. Apa tuh? Kalau mengucapkan itu ucapan yang benar. Kalau tujuannya baik, apa salahnya? Oke, jadi bohong itu adalah kebenaran dalam agama Islam. Oh tidak. Nah, gimana Tergantung sih? waktu, tergantung. Saya bacakan lagi ayatnya ya. Saya bacakan lagi ayatnya. Tolong, ya. Tolong dengarkan dulu ya, Bang ya. Nih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Sudah? Nah, apakah mengatakan yang dusta di dalam 3 perkara itu adalah mengatakan kebenaran? Saya. Aku lagi bahas sama agama sama Edi. Bang Remon? Ya, Apakah lanjut. mengucapkan yang dusta itu adalah mengatakan kebenaran? Enggak. Oke, berarti di dalam agama Islam sesungguhnya kalau dalam keadaan apapun wajib mengatakan yang benar atau yang dusta? Wajib mengatakan yang dusta kalau misalnya dalam perang. Karena ada tujuan. Jadi Ada mengatakan tujuannya, Edi. dengar. Jadi mengatakan yang dusta itu adalah mengatakan kebenaran. Bukan mengatakan kebenaran, itu Kan saya siasat. bilang kan, Itu- sakit pala ngomong sama mereka ini. Siap-siap bodrek kalau kalian ngomong sama mereka. Bodrek siapin, oskadon, bodrek. Bang, cobalah bang kita berpikir sehat dulu, ya kan? Gini Boleh loh. aku tanya sama Bang Edi boleh nggak? Sebentar Nggak, gini, boleh, coba Bang. ku kasih contoh ya. Ku kasih contoh. Boleh. Misalnya ini dari muslim nih. Katanya istri masakan, sering, ya kan? Nah, ternyata masakan ini pahit. Ya kan? Nah, dicobalah sama suaminya. Hmm. Nah, boleh nggak suaminya bilang, enak. Boleh ya? Boleh. 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 Nah, besok kau dibikin lagi yang kayak gitu. Bumbunya ini nih. Kita bikin lagi. Kau makan lagi, pahit lagi, tapi kau makan enak. Lama-lama kau sakit jantung kalau kayak gitu kau. Menderita bebanmu. Hidupmu menderita. Karena kau berdiri di atas dusta. Lu kok geleng-geleng kepala? Kalau abang bilang enak, besok dibikin lagi kayak gitu bang. Dibikin lagi besok begitu karena enak.
Kan ada tujuannya. Makasih Kak Remince. Tujuannya apa? Biar besok dibikin lagi seperti itu kan? Aku jawab ya. Itu kan jawabannya Edis kan? Ya, silakan. Bukan jawaban aku kan? Silakan. Nah, kalau orang menyayangi istri, mungkin dia dulu tahu bahwa yang dibuat itu pahit. Karena dia mengelabui tujuan dari pasti masakan istri. Kenapa dia buat itu menjadi enak? Kan dia sayang istri. Jangan sampai istrinya merasa tersinggung bahwa yang dibuat ini sebenarnya tidak enak atau pahit. Berarti bohong. Berarti harus dibohongi istrinya. Dia bohong untuk tujuan yang baik. Oke, jadi waktu bohong itu adalah mengatakan kebenaran. Hah? Jadi waktu bohong itu adalah mengatakan kebenaran. Bukan satu kebenaran. Bukan satu Tapi kebenaran. ayat Tapi Quran tujuannya. mengatakan, wahai tujuannya orang-orang dia, yang Bang beriman, Edis. katakanlah perkataan yang benar. Tapi itu tujuannya dia loh Bang Edis. Namanya dia menjaga silaturahmi antar semua. Jadi baik. Jadi makanya saya bilang teman-teman ya. Makanya saya bilang teman-teman. Jadi Aku tanya mereka Bang Edis dulu, ini, boleh nggak? jadi mereka Oke, ini teman-teman, mereka ini kalau dikatakan kitab sucinya Al-Quran, saya bertanya tanda tanya besar gitu loh. Sekarang begini, aku tanya Bang Edis. boleh Karena nggak? sebenarnya kitab suci mereka ini hadis kok, bukan Al-Quran. Hadis. Al-Quran bagi Bang Remon ini nomor 2. Lebih penting hadis itu, betul? Enggak. Tuh kan? Al-Quran nomor 1 loh. Semua pokoknya mereka ini asal Bang Edis. jawab aja pokoknya asal. Yang penting jawab. Bang Edis, aku boleh nanya nggak? Boleh aku nanya sama Bang Edis, boleh nggak? Apa? Boleh aku nanya nggak? Silakan. Boleh aku nanya sama Bang Edis ya? Silakan. Nah ini di luar dari pertanyaan kita yang ini ya tentang boleh apa tidak ya? Silakan, Bang. Aku jujur, Bang Edis jawab aku jujur ya Bang Edis ya. Bang Silakan. Edis tuh aslinya tuh agama apa sih? Saya Kristen, Islam apa Bang. Kristen? Saya Kristen, Bang. Kristen. Mm-mm. Kristennya Kristen mana Bang Edis? Ada Katolik, ada Protestan. Oh, Protestan. Oh Protestan. Gini. Kalau Protestan kan dikenal dengan Alkitab namanya perjanjian lama ya. Boleh nggak itu? Ya apa tidak? Begini, Bang. Abang saja pegang Bible aja nggak pernah. Coba, Abang pernah pegang Bible nggak? Pernah Abang pegang Bible? Nggak usah bawa Bible Aduh, dulu. ini Bang, begini. Sebentar, Bang. Bang, cuma saya nanya dulu, dengar dulu, Bang. Bang. Dengar dulu. Sebentar, Bang. Saya ada tetangga. Sebentar, aku Bang. nanya, Bang, dulu. Dengar dulu. Bang, Gini, tanya dulu, aduh, Bang. sebentar Bang. dulu. Dengar. Itu, Dengar Bang. begini. Aku nanya Dengar dulu. Saya loh Bang. Iya, dengar. Bang Edis Begini, tadi dengarkan. Saya mau tanya dulu. Sebelum dilanjut, saya mau tanya dulu. Bang, saya ada tetangga. Tetangga saya ini Nggak usah umur 6 tetangga, tahun. nggak usah tetangga. Nggak usah Sebentar, seperti itu. dengar Aku tanya- dulu. Aku tanya Bang Edis sendiri Dengar loh. dulu. Aku Sebentar, tanya Bang dengar Edis dulu. jawab sendiri. Saya punya tetangga umur 6 tahun. Dia tidak pernah pegang Bible. Kira-kira dungu nggak saya berdebat sama dia soal Bible? Dia tidak pernah sentuh Bible itu. Sekarang gini loh. Aku tanya. Oke lah, selamat tinggal lah Bang ya. Selamat tinggal. Nggak bisa Bang, nggak bisa. Saya nggak menghabiskan waktu saya bahas Bible. Orang pegang Bible aja nggak pernah kok. Tahu kenapa saya jarang bahas Bible? Sebabnya apa? Dia mau bahas Bible sama saya, sentuh aja nggak pernah. Itu sama saja saya mendebat tetangga saya yang umur 6 tahun nggak pernah pegang Bible. Mau saya ajak dia bahas Bible? Namanya saya stres. Kecuali, makasih Kak. Kecuali setidak-tidaknya kau sudah pernah sekali kau baca habis Bible itu. Ayo bahas Bible sama saya. Sekali kau sudah pernah baca itu sampai selesai. Mari kita bahas Bible. Masa saya mau bahas Bible sama orang pegang aja gak pernah? Gimana? Gitu loh. Kalau saya membahas Al-Quran, saya bahkan katakan, saya belum pernah ketemu dengan Muslim yang lebih rajin membaca Al-Quran daripada saya. Dari Al-Fatihah sampai Anas sampai Al-Fatihah bolak-balik, itu udah 100 kali saya baca sampai selesai. Mau bagian mana yang kau tanya Quran sama saya? Bagian mana? Yang saya nggak tahu, coba. Jadi saya berkompeten untuk membahas Al-Quran karena saya sudah baca itu ratusan kali. Nah sementara kau mau bahas Bible, kau pegang aja kau nggak pernah, di rumah aja kau nggak punya. Gimana? Gitu loh.
Mendingan kau kusuruh sama tetangga saya itu yang umur 6 tahun, yang nggak pernah bahas Bible. Kau debatlah sama dia soal Bible, yang dia sama sekali nggak pernah pegang. Aduh, gimana? Oke, kita kasih naik lagi ada sebentar. Sabar ya teman-teman ya. Yuda Siregar. Ya. Ya, selamat pagi Yuda Siregar. Waduh, macet, sudah terpental. Fahri. Ya, selamat pagi Fahri. Pagi. Ya, silakan Fahri nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Kita diundang saya undang. Undang nyalakan kamera. Ya, sudah saya kirim undangan untuk menyalakan kamera. Ya, selamat pagi Bang Fahri. Ya, bagaimana Bang Fahri? Tadi sudah menyimak ataukah Anda ingin melanjutkan ataukah Anda ingin membuka tema baru? Silakan. Saya baru masuk ini. Ya, jadi begini Bang Fahri. Saya ini kan sudah membaca Al-Quran, sudah mengkatamkan Al-Quran lebih dari 100 kali. Waduh, hebat. Bisa saya tanya? Dan saya belum pernah ketemu ada orang Islam yang lebih ngerti Quran daripada saya. Bisa saya tanya nggak? Boleh. Cuman saya mau bikin statement dulu. Sebelum ditanya, saya mau bikin statement dulu gini. Fahri, kamu setuju nggak? Kalau mau jujur-jujuran, sebenarnya nggak ada orang Islam yang percaya Al-Quran. Semua umat Islam itu wajib percaya. Oke, kita buktikan ya. Kita buktikan. Baik. Menurut Al-Quran, Al-Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Betul? Kamu percaya atau tidak? Ya, Quran itu disebut Al-Mubayyinah, menjelaskan. Ya, menjelaskan segala sesuatu, betul? Ya. Oke, saya akan buktikan bahwa kamu sebenarnya nggak percaya ayat itu. Saya pastikan, walaupun kamu mengatakan benar Al-Quran menjelaskan segala, tapi itu dusta yang paling besar yang kalian lakukan kepada umat manusia ini. Saya buktikan, ya, saya buktikan. Baik, siap-siap ya, siap-siap. Baik, Bang Fahri sholat? Ya, sholat. Bang Fahri sholat. Kalau sholat begini nggak kakinya? Dan begini. Ya, betul. Oke. Bang Fahri, barusan Bang Fahri percaya bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu, betul? Iya. Baik, tolong menurut kitab yang menjelaskan segala sesuatu itu, tolong jelaskan kepada saya kenapa kakinya orang Islam begini kalau sholat. Silakan. Oke, jadi Quran itu, definisi Quran itu gini, qalilul kalam, sedikit kana, kasirul makna, banyaknya makna. Jadi Imam Syafi'i memahami tentang salat ini itu di dalam Quran, maka beliau menyimpulkan. Maka timbullah 4 mazhab. 4 mazhab ini kenapa timbul? Karena mereka memahami isi Al-Quran sehingga timbullah konsekuensi, yaitu ada namanya ulama fikih. Jadi di dalam Islam itu ada namanya ulama fikih, ulama tasawuf, ulama tauhid. Nah, ulama fikih di bidangnya yaitu 4 mazhab, Syafi'i, Hambali, Maliki, dan satunya Imam Abu Hanifah. Nah, baik. Jadi ini sudah? Ya, sudah. Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi teman-teman kan, bahwa sesungguhnya mulut mereka berkata Quran itu menjelaskan segala sesuatu, tapi pada kenyataannya Quran itu tidak akan dipakai untuk menjelaskan apapun. Nah, di sini Jadi begini Bang Fahri, sebentar. Pertanyaan saya tadi sederhana. Menurut Al-Quran,
dan Anda percaya ayat Al-Quran itu yang mengatakan bahwa kitab Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Nah, maka saya bertanya nih, ini kan sholat tiang agama yang paling fundamental di dalam agama Islam. Tolong dong jelaskan menurut ayat-ayat Al-Quran, kenapa kakinya orang Islam kalau sholat harus begini? Oke, di Quran itu kan mengatakan, di Quran kan mengatakan misalnya aqimus shalah, dirikanlah salat gitu kan. Al-Quran cuma menyebutkan itu. Nanti untuk menjelaskan teknis atau tata cara salat itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penjelasan Nabi ini disebut hadis. Jadi kitab yang menjelaskan segala sesuatu apa tadi? Nah, Quran itu sudah menjelaskan, memerintahkan. Oke, untuk silakan salat. jelaskan menurut ayat Al-Quran kenapa kakinya harus begini? Oke, Quran itu sudah lengkap, tetapi orang yang belum bisa maka harus. Makanya begini Bang Fahri, saya cuma bilang begini loh. Kalau Bang Fahri jujur kepada diri sendiri, sebenarnya Anda nggak percaya kok dengan Al-Quran itu. Kalau Anda mau jujur, Saya kasih analogi Edis ya. kalau Bang Fahri percaya bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu, maka Anda harus menjelaskan menurut Al-Quran. Kakinya begini, supaya begini. Karena begini, ayatnya ini. Karena Al-Quran mengatakan dirinya menjelaskan segala sesuatu. Jadi saya jelaskan ya, biar Anda paham. Apakah Quran itu perlu hadis? Sebetulnya Al-Quran itu tidak perlu bla bla bla. Contoh, Al-Quran ketika turun kepada Nabi Muhammad, apakah Nabi Muhammad perlu hadis? Tetapi bagi orang yang awam seperti kita yang belum tahu apa-apa, maka Quran menyuruh pas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Jika kamu tidak ahlinya dalam Quran, maka bertanyalah kepada ahlinya. Siapa ahlinya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu, Dis. Jadi Quran itu sudah lengkap, tetapi saya kasih analogi nih. Jadi menurut ayat Al-Quran, kenapa kakinya harus begini? Saya kasih analogi ya. Mobil itu sudah, misalnya nih, Edis beli mobil. Apakah Edis langsung Marilah kita bersama-sama membohongi diri kita sendiri sampai akhir zaman. Marilah kita tipu diri kita sampai akhir kiamat. Mari kita bohongi diri kita sendiri. Kita pukulin kepala kita sendiri pakai martil kebohongan. Tok 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 tok. Bohong-bohongin diri terus. Aduh. Gimana sih Bang? Katanya tadi Quran menjelaskan segala sesuatu, tapi lembaran Al-Quran saja tidak sempat dibuka untuk menjelaskan. Saya kasih 1 menit menganalogikan ya. Berat memang saudara-saudara. Tidak mau. Jangan, santai aja kita. Gimana? Mau nggak Bang kasih Fahri, begini loh Bang Fahri. Kalau saya ngobrol sama orang Islam dengan yang saya baca dalam Al-Quran tuh beda. Quran mengatakan, Quran inilah kitab penjelas. Kalau saya ngobrol sama orang Islam, oh bukan. Yang menjelaskan itu Imam Syafi'i, Imam Hambali, 4 mazhab, kitab ulama ini yang diterbitkan oleh penerbit ini. Saya heran, katanya kitab sucinya orang Islam ini Al-Quran. Tapi waktu ngomong sama orang Islam, kok kitabnya menurut kitab Kiai Syekh ini yang diterbitkan ini. Ini kitab sucinya Al-Quran, hari yang mana? Saya jadi sakit kepala saya benar. Ya, Bapak Fahri, saya jujur ya, gini. Dulu saya itu pengen tahu betul, saya pengen banget saya belajar agama Islam. Ya. Saya pengen bener belajar. Saya baca Al-Quran, saya buka. Saya tanya sama Ustadz, begini. Kok saya baca sama yang saya baca sama yang diomongin beda. Di dalam Al-Quran nggak ada Imam Syafi'i, nggak ada. Imam Hambali nggak ada. Imam Hanafi nggak ada. Ini dalam Quran nggak ada ini. Buku tafsir Ibnu Katsir nggak ada. Yang saya baca di Quran tuh begini.
Jikalau kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepada kamu, maka tanyakanlah orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Telah diturunkan kepada kamu kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil yang di dalamnya terdapat petunjuk dan kebenaran. Wih, waktu saya baca Quran, kok isinya memberi petunjuk itu kitab Injil, Taurat, dan Zabur. Tapi saya tanya sama orang Islam, kitab petunjuk itu kitab karangan Syekh ini. Syekh Fulan. Ih, ini yang mana? Sebenarnya dia sakit kepala saya, Bang Fahri, betul lah. Saya sakit kepala, betulan saya. Sakit kepala saya. Ya, saya balik pertanyaannya. Silakan. Oke. Simak ya. Di dalam Bible Anda tidak ada mengatakan ayat tentang larangan poligami. Kenapa para pendeta atau pastor yang melarang poligami? Itu tafsiran dari mana itu? Ada larangan poligami, ada. Sebutkan ayat berapa? Baik. Ya. Semoga ada kata-kata larangan ya. Baik. Ya, jadi poligami itu diidentikan dengan sesuatu keserakahan ya. Baik. Semoga itu bukan tafsiran dari pendeta. Bukan tafsiran, Ya. bukan. Saya Tapi meminta- sebelumnya Anda sudah mengakui kan tadi? Nah, itu Oke, kamu baik, belum- kita ke Bible sebentar, nanti kita kembali ke situ ya. Nih. Nih ya. Ini memang secara spesifik begitu nggak ada. Nih ya, perhatikan. Jangan ditafsir ya. Baik nih. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Jadi di sini ada kata-kata suami dari satu istri. Ada banyak di sini ya. Ya. Nih misalnya lagi. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat. Suami dari satu istri. Dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Jadi begini. Kata-kata suami dari satu istri itu Tafsir, jangan diidentikan. ditafsir. Sesuai ayat aja, jangan ditafsir. Saya nggak nafsir. Jadi Jangan ditambah. suami dari satu istri itu diidentikan dengan perbuatan-perbuatan baik yang lain. Artinya kalau lebih dari satu istri, artinya itu perbuatan yang dianggap kurang etis. Waduh, itu kan nggak ada alamat apa, nggak ada ayat Ya, tentang larangan. tapi setidak-tidaknya begini, walaupun gini, saya nggak bisa memaksakan kamu untuk mengatakan bahwa saya melakukan penafsiran. Tapi gini, setidak-tidaknya ada ayat di situ ya. Jadi Bible, walaupun Bible tidak pernah mengklaim diri bahwa buku ini menjelaskan segala sesuatu, tapi ketika Anda bertanya kepada saya kutip ayatnya. Nah, sekarang begini. Bang Fahri, saya mau tanya, ini tolong jangan biarkan saya jadi hantu penasaran, Bang Fahri. Begini Bang Fahri. Ya, coba lihat kakinya ini. Ini kalau selip dikit gitu ya. Misalnya kakinya ini agak kesini sedikit gini. Jangan pindah dulu topiknya tentang poligami. Sebentar dulu. Ini dari tema kita ini loh. Tema kita dari tadi ini Bang Fahri. Saya meminta kepada Anda untuk menampilkan ayat larangan. Itu kan anjuran. Oh nggak ada. Jadi anjuran Jangan kamu beristri lebih dari satu, nggak ada. Nggak ada. Itu kan anjuran. Kalau Ya. bisa nih satu istri aja itu kan anjuran. Ya, Tapi nggak ada. kalau kan tidak ada kan? Nggak ada. Oh berarti boleh loh poligami. Baik, sekarang saya tanya. Oh, jawab dulu. Ya, kalau model pikiran Anda seperti itu yang namanya memasukkan pemahaman yang keliru terhadap Bible. Saya meminta ayat spesifik yang tentang kalimat larangan. Misal contoh nih, dilarang di dalam Bible untuk poligami, ada nggak ayatnya? Di Bible itu nggak ada. Di Bible itu nggak ada larangan makan batu. Sebentar dulu gini. Kalau pola pikir Anda begini. Kalau buka Bible, nggak ada di Bible itu cari sampai mati, nggak ada larangan makan batu. Macet nih. Bang Fahri, di Bible kalau Anda buka, nggak ada di Bible itu larangan makan batu. Terus Anda mau simpulkan berarti boleh makan batu ya? Saya cuma bilang ya itu kesimpulan Anda. Saya tidak mau menghabiskan energi saya yang banyak untuk mendebatkan pola pikir yang sudah sesat. Gini, kembali ke tema awal dulu Bang Fahri. Coba kembali ke tema awal dulu. Kenapa kamu nggak mau Coba ditanya? kembali ke tema awal dulu ini. Coba, Kamu nggak menurut ditanya. Al-Quran, kenapa kakinya harus begini? Silakan. Macet sedis, macet. Silakan. Saya tunggu Mas Ian. Menurut Saya Al-Quran, kenapa kakinya harus begini? Saya meminta kepada Anda tentang ayat larangan yang
Makanya saya bilang kan teman-teman kan. Jadi saya bisa pastikan bahwa sebenarnya mereka nggak percaya Al-Quran itu. Saya pastikan itu nggak percaya mereka. Karena apa? Karena cuma ngomong doang. Quran menjelaskan segala sesuatu. Giliran suruh jelasin ini pakai Quran macet. Bisa jawab ya. Oke lah, terima kasih Pak Hari ya. Kita kasih kesempatan dulu pada muslim yang lain. Terima kasih. Selamat pagi Bang Fahri. Jadi ini kan sederhana kan. Ini sederhana loh ini. Kalau kakinya ini agak kesini sedikit, saya mau tanya batal nggak sholatnya? Coba. Atau kalau ini kakinya ini begini, selip ini agak maju sedikit begini ke sini, batal nggak sholatnya? Saya mau tanya dulu. Dan kenapa harus begini? Saya sudah pertanyakan pertanyaan ini sekitar 13 tahun yang lalu. Satu muslim saya tanya beda. Satu muslim lagi saya tanya beda lagi jawabannya. Satu muslim lagi saya tanya beda. Semua beda jawabannya. Bro. Iya bro. Kenapa bro? Kenapa bro waktu lo sholat tangan lo gini? Terus lo begini. Coba jelasin bro. Oh kalau begini artinya supaya beban itu terlempar ke belakang. Ayatnya? Oh ya, muter, udah muter. Padahal sholat itu adalah tiang agama. Tiang agama itu. Hal yang paling dasar gitu loh. Nah kenapa ketika saya tanya tentang hal yang paling fundamental,